generating option and problem solving. Jadi menyeimbangkan kekuatan, lalu bagaimana nanti menyusun opsi dalam penyelesaian masalah. Jadi sebenarnya di dalam mediasi itu sendiri, tidak hanya di dalam mediasi ya, tapi di dalam kehidupan pun ketidakseimbangan power itu sebenarnya adalah suatu keniscayaan gitu. Jadi pastinya pihak-pihak yang kita hadapi ini cenderung tidak seimbang. Ini beberapa contoh yang termuat dalam media massa ya, bahwa ada proses mediasi yang tidak seperti yang diharapkan ya, gagal begitu, di mana apabila kita coba perhatikan di sini dokter dengan dinkes ya, korban pasien dengan dokter, bupati dengan gubernur. Ini perihal ketidakseimbangan kekuatan ini bisa menjadi salah satu faktor yang mungkin berkontribusi terhadap ketidakberhasilan suatu proses mediasi. Walaupun sebenarnya mungkin juga disertai dengan faktor-faktor yang lain. Maka sangat penting bagi kita seorang mediator untuk dapat mengidentifikasi ketidakseimbangan power tersebut dan bagaimana mengatasi supaya proses negosiasi antara para pihak itu tidak terpengaruh dengan adanya ketidakseimbangan tadi. Jadi sebenarnya power itu adalah kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi hasil atau sebuah situasi. Ya. Pada kondisi apa patut kita identifikasi bahwa ada potensi power imbalance dalam suatu proses mediasi itu? Yang pertama adalah power ini sendiri kan disusun dari 5 huruf ya, P, O, W, E, dan R gitu. Yang pertama adalah orang dengan popularitas ya. Nah, seperti contoh tadi yang dicontohkan pada role play di sesi 1 tadi, Pak Roy Thomas itu mengatakan, saya ini atlet nasional, saya ini public figure. Nah, dia menunjukkan popularitasnya. Dia ingin berusaha mempengaruhi persepsi orang dengan popularity yang dia miliki. Yang kedua yang harus kita curigai atau kita identifikasi ada potential of power, itu apabila salah satu pihak ini merupakan representasi dari suatu official authority atau otoritas resmi atau background organisasi tertentu. Nah, ini biasanya juga cukup challenging bagi kita untuk memfasilitasi proses mediasinya. Yang ketiga, weapon, orang yang memang dididik untuk tidak berkompromi. Ya, orang-orang biasanya dengan latar belakang weapon atau orang bersenjata. Nah, ini juga sedikit challenging untuk dimediasi biasanya. Yang keempat, expertise atau experience. Dokter. Nah, ini dokter ini termasuk gampang-gampang susah ini kalau nanti memediasi dokter ini ya. Karena ya itu tadi biasanya cenderung agak susah kita mau mengatur itu ya, meskipun itu sejawat kita sendiri. Karena merasa dia punya kemampuan, dia mengerti persoalannya, dan dia punya pengalaman. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang punya resource atau rewards, yang dia merasa bisa mengkondisikan segala sesuatu seperti apa yang dia inginkan. Nah, apabila nanti Bapak Ibu di dalam proses mediasi menemukan seseorang atau di antara salah satu pihak atau mungkin kedua belah pihak memiliki latar belakang P, O, W, E, dan R ini, maka tentunya kita harus ready seandainya terjadi suatu kondisi yang disebut sebagai imbalance of power. Nah, lalu seperti apa cara kita mengatasi problem tersebut? Seperti dicontohkan di sini ya, ini ada suatu jungkat-jungkit. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan kondisi, bukan posisi ya, menyeimbangkan kondisi ini ya dengan memodulasi tetapi tentunya tanpa mempengaruhi prosesnya. Mengapa? Karena kita sebagai mediator akan dihadapkan pada isu imparsialitas atau netralitas. Ya, kan seperti yang kita tahu nanti mungkin Bapak Ibu kan memahami bahwa mediator ini tidak boleh menjadi representasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Contohlah nanti misalkan saya bertugas di rumah sakit begitu, maka saya kan tidak bisa menjadi mediator untuk rumah sakit tempat saya bertugas. Meskipun mungkin pada saat itu komplainnya itu tidak mengarah ke saya secara pribadi, tapi mengarah ke sejawat saya. Misalkan
salah satu dokter di tempat saya bertugas itu dikomplain oleh pasien dan akhirnya menghendaki untuk memediasi di mana di situ rumah sakit sebagai pihak yang mungkin turut dipersoalkan oleh pasien. Nah ini kan kita tidak bisa ambil bagian di situ. Kenapa? Karena kita terikat dengan imparsialitas dan netralitas tadi. Nah, lalu kalau betul-betul netral, katanya mediator ini kan harus netral. Berarti kalau sudah jelas-jelas kita melihat adanya ketidakseimbangan kekuatan tadi, apa kita harus diam saja? Apakah netral itu artinya kita nggak boleh mengintervensi? Kayak mobil itu kan kalau posisi netral itu kan nggak maju nggak mundur begitu. Apakah seperti itu netral itu? Tetapi kan kita tahu bahwa seandainya pada saat itu kita diam saja melihat situasi seperti itu, kita diam saja melihat kondisi seperti itu, tentunya mediasi bisa saja gagal seperti yang tadi sudah kita munculkan di slide yang awal tadi. Nah, sebenarnya perdebatan antara seperti apa kadar imparsialitas mediator ini sudah muncul cukup lama, tetapi pada textbook lama yang terbitan 2014 ke bawah, itu memang yang selalu disyaratkan adalah mediator itu harus netral, dan netral. Baru di textbook yang mungkin sudah 2016 ke atas itu menggunakan istilah imparsial. Yang saya tahu ya, saya nggak tahu kalau mungkin ada textbook selain itu yang belum pernah saya baca yang sudah menyampaikan menggunakan kata imparsial di dalam bidang mediasi. Tetapi di sini yang perlu dipahami ternyata makna kata netral dan imparsial ini memang tidak, dia similar tapi tidak sama begitu. Ini saya cuplik dari Cambridge dan Oxford Dictionary bahwa memang kalau kita artikan netral itu berarti nggak ngapa-ngapain. Nah, tetapi kalau misalkan mediator nggak ngapa-ngapain terus, ya buat apa kita ada di situ gitu? Masa kita cuma jadi penonton aja? Wong sedangkan wasit aja juga ya masih ngapa-ngapain kan begitu? Ya maka istilahnya mungkin lebih tepat adalah imparsial, di mana imparsial itu kalau menurut Oxford Dictionary bahwa suatu realitas, sesuatu fakta, suatu keadaan di mana seseorang itu tidak mendukung ya pihak yang satu lebih dari pihak yang lain. Maka di beberapa, apalagi di sengketa medis di Indonesia ya, artinya kalau kita berbicara tentang netralitas, kalau kita berbicara tentang kita ini nggak ngapa-ngapain, ya pasti ya sangat sulit. Nah, awalnya saat saya mencoba menggulirkan isu itu, resistensinya cukup banyak. Termasuk pada tahun 2018 itu ada namanya ASEAN Mediator Conference ya, ASEAN Mediator Association Conference atau AMA Conference, yang sekarang namanya jadi APCAM, Asia Pacific Arbitration and Mediation ya, Asia Pacific Committee Arbitration and Mediation. Namanya sekarang jadi APCAM. Dulu waktu 2018 namanya masih AMA. Saya ingat betul pada saat itu saya mencoba membawa isu ini, sebenarnya kita itu boleh loh memfasilitasi para pihak itu. Nah, itu cukup banyak yang resisten. Termasuk saya ingat betul pada saat itu tuh ada mediator dari India yang ya sempat mungkin karena baru melihat judul, baru melihat paparan awal, tetapi masih belum menunjukkan konsep yang utuh yang saya sajikan pada saat itu. Padahal sebenarnya imparsialitas itu tidak dapat diartikan sebagai suatu sikap pantang mengambil peran atau menolak ikut campur terhadap suatu sengketa begitu. Tentunya di sini mediator ini harus aktif dalam penyelesaian sengketa, tentunya dengan porsi yang adil dan proporsional. Makanya sebenarnya imparsialitas itu dapat juga diartikan sebagai sebuah parsialitas, tetapi dia simetris, di mana kita tidak lebih memihak daripada pihak yang lain. Bisa jadi kata imparsialitas itu bisa juga kita artikan bahwa kita memihak kedua-duanya loh. Buktinya kita support mereka berdua kan begitu. Karena kita tidak mendukung salah satu pihak itu lebih dari pihak yang lain. Nah, lalu bagaimana kita menunjukkan imparsialitas tadi? Seperti yang sudah disinggung di awal sesi tadi, bahwa sebenarnya be imparsial saja tidak cukup, tapi kita harus juga look imparsial. Kita tidak hanya menjadi imparsial, tapi kita juga harus terlihat imparsial. Artinya para pihak itu dapat menilai ketidakberpihakan kita. Karena percuma kita menanamkan dalam hati kita, saya nggak berpihak kok, tetapi tindakan kita dinilai oleh pihak yang melihat kita itu sebagai sebuah keberpihakan. Seperti yang saya contohkan, gesture selalu memulai
untuk silakan ngomong duluan, itu dari sebelah kanan. Nah, itu kadang bisa saja terlihat sebagai sebuah keberpihakan bagi pihak yang lain. Nah, makanya bagaimana kita untuk look imparsial tadi, ya tentunya dengan 4R ini. Rules, relation, and respect. Rules. Rules itu sangat penting untuk selalu disebutkan sebelum kita memulai sesi. Ya, kembali seperti yang tadi disajikan di dalam role play. Wah, rules-nya belum tersebutkan, baru tersebutkan di tengah sesi. Nah, seharusnya rules itu disebutkan di awal, kemudian tidak selalu para pihak itu akan mengikuti aturan. Pasti akan ada percikan-percikan atau provokasi-provokasi yang akhirnya memicu untuk aturan ini dilanggar. Maka dengan cara yang baik, kita tidak boleh dengan menanggapi dengan emosional, tapi dengan cara yang baik kita, Bapak Ibu mohon maaf, kita ingat kembali tadi peraturan yang sudah kita sepakati di awal tadi, bagaimana tidak boleh memotong pembicaraan. Oke, mohon itu semua dapat kita taati bersama. Nah, jadi kita perlu menggunakan cara-cara yang baik. Jadi saat kita menanggapi itu dengan emosi juga, nah maka tentunya proses perundingan ini menjadi tidak seperti yang kita inginkan. Roles, peran. Bagaimana kita menunjukkan peran kita? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita di situ ada untuk mereka, bukan ada untuk salah satu pihak. Meskipun pasti permintaan untuk melakukan mediasi itu awalnya datang dari satu pihak. Misalkan Bapak A dengan Bapak B itu berupaya untuk mediasi, pasti kan yang menghubungi kita bukan mereka berdua secara langsung, tetapi salah satu dari mereka. Kita harus meyakinkan kepada Bapak B bahwa kita ini di sini di dalam posisi yang netral, kita nggak memihak siapa-siapa. Kita harus menjelaskan. Dan selain menjelaskan, nanti pada saat ketemu, pada saat mungkin entah private session atau joint session, kita tunjukkan peran kita di situ. Sehingga mereka bisa mengidentifikasi bentuk ketidakberpihakan kita. Relation, hubungan. Bagaimana kita menciptakan suatu hubungan dengan masing-masing pihak. Itu sebabnya kalau saya diminta memilih, saya lebih suka untuk memulai proses ini dengan private session dulu. Karena di situ selain saya bisa bonding dulu dengan mereka, itu juga selain saya profiling, saya juga bisa bonding dulu dengan mereka, membentuk relasi dulu, sehingga saya bisa mendapatkan R yang keempat, respect. Kalau mereka sudah melihat kita punya roles, kita punya peran, kita punya roles, kita punya relation yang baik dengan mereka, maka niscaya respect itu akan muncul dengan sendirinya dari para pihak kepada kita. Jadi di sini para mediator memang berbeda dengan hakim. Mediator itu tidak menghakimi, tidak menilai. Dia tidak hanya mengamati, dia tidak hanya melempar-lemparkan, ini giliran Anda bicara, ini giliran Anda bicara, tidak. Tetapi tentunya harus ada kontribusi dalam konteks untuk memperlancar proses mediasi. Sehingga apabila di dalam proses mediasi tadi tanpa ada polarisasi, tanpa ada ketidakseimbangan yang jelas antara para pihak yang bersengketa, tentunya disinilah peran mediator untuk meminimalkan efek negatif dari power imbalance tadi, dari ketidakseimbangan tadi. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah dengan kita mengambil alih powernya. Jadi kalau misalkan power itu ada di pihak pertama, atau mungkin power sebaliknya ada di pihak kedua, kita ambil alih powernya. Bagaimana caranya? Tentunya yang pertama, kita tunjukkan bahwa kita memahami masalahnya, memahami konfliknya, dan memiliki pengetahuan tentang subjek, isu, dan kompleksitasnya. Bukan memiliki pengetahuan tentang background masalah loh ya, beda. Jadi contoh misalkan, menyelesaikan suatu persoalan sengketa medis, bukan berarti orang yang harus paham tentang ilmu medis itu sendiri. Sebaliknya, menyelesaikan sengketa konstruksi itu tidak harus benar-benar paham terkait sengketa konstruksinya, tetapi kita tahu bagaimana masalah ini muncul, apa yang diinginkan oleh para pihak, siapa para pihak ini, subjek yang bermasalah ini, lalu kompleksitasnya seperti apa. Ya, tapi tentunya akan lebih baik kalau disertai juga pemahaman tentang spesifik keilmuan masalahnya, itu lebih baik. Tetapi itu bukan syarat mutlak. Dengan kita memahami subjek yang bermasalah, kita memahami underlying isunya, kompleksitasnya, tentunya kita dapat membangun image bahwa kita no more, no better. Tentunya melalui suatu attitude, skill, and knowledge. Jadi dengan profesionalitas kita melalui attitude, skill, dan knowledge tadi, dengan sikap yang
mencitrakan bahwa kita tahu, kita paham, kita bisa memfasilitasi apa yang mereka inginkan, tentunya itu akan memunculkan respect and trust dari masing-masing pihak. Dan apabila respect itu sudah kita kantongi sebagai seorang mediator, tentunya kita berada dalam position of power itu tadi. Nah, jadi secara umum sebenarnya kan staging ya, atau stadium atau tahapan dari mediasi itu kan sebenarnya mulai dari preparasi hingga terjadinya mediasi, kan begitu. Baik itu di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Meskipun kadang kalau di dalam pengadilan, proses preparasi dan mediasi ini berlangsung dalam satu kesempatan yang sama. Tetapi saat itu berlangsung di luar pengadilan, itu bisa kita kondisikan. Kita kondisikannya apa? Kita bisa mengoptimalkan dulu preparation stages-nya. Bagaimana mengoptimalkannya? Ya tentunya adalah making initial contact with parties. Jadi dengan masing-masing pihak kita buat dulu inisial kontak, kita saling bertukar informasi dulu, kita cari latar belakangnya, kita ukur, kita analisis karakteristiknya orang ini seperti apa, ya, sehingga nanti kita bisa merancang bagaimana pendekatan yang bisa kita lakukan untuk proses mediasinya. Baru kita bisa berlanjut dalam proses mediasi, mulai dari memulai ya, dan menyusun agenda dan lain-lain. Pada saat kita merancang dan mengontrol proses, yang harus Bapak Ibu ingat adalah kita sangat penting bagi kita untuk membangun kesamaan, ya, membangun kesamaan antara para pihak. Seringkali pada saat seperti tadi mengklarifikasi masalah, ya, disampaikan bagaimana masalahnya. Oh, saya cerita, pihak satu cerita, pihak dua cerita, pihak tiga cerita. Di mana yang menonjol pada saat itu adalah perbedaan persepsi mereka, perbedaan mereka melihat masalah, perbedaan posisi mereka yang berusaha menunjukkan bahwa ini saya ini benar gitu, saya ini korbannya, saya ini yang dirugikan. Karena semuanya kan sibuk dalam mempertahankan posisi tadi. Makanya sangat penting pada saat joint session itu sudah berada dalam kondisi mereka itu punya visi yang sama, punya kesamaan yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantisipasi adanya benturan persepsi, adanya benturan posisi, yang tentunya itu dapat memunculkan suatu bahasan yang sensitif dan provokatif seperti tadi. Ya, pembahasannya, oh saya ini seperti ini, saya provokatif kan, sampai akhirnya emosi, bahkan tadi sempat disampaikan mediatornya sempat juga hampir terpancing emosinya begitu. Nah, sehingga kita perlu saat kita sudah menilai pembahasan ini provokatif nih, pembahasan ini sensitif nih. Contoh misalkan memediasi kasus perceraian begitu ya. Wah, ini kalau sudah ngomongin alasan kenapa bercerai ini kan sensitif. Nah, ini nanti mereka bisa saling beradu siapa yang benar. Nah, pada saat itu kita alihkan dan kita ingatkan bahwa mediasi kita tujuannya buat nyelesain masalah, dan kita sudah menyepakati aturan di awal tadi seperti apa. Sehingga proses diskusi tadi dapat fokus pada pembahasan berupa pertukaran interest ya, atau kepentingan. Dan kita harus mengoptimalkan reframing. Jadi sebenarnya inti dari mediasi itu adalah reframing. Makanya nanti pada saat materi tentang reframing, Bapak Ibu harus betul-betul memaksimalkan pada sesi itu. Mengapa? Karena dalam tahap reframing inilah kita bisa merekonstruksi kontur konflik tadi dengan cara mengubah arti atau definisi yang dipahami para pihak yang mungkin awalnya negatif menjadi positif. Dan tentunya itu akan merubah packaging dari para pihak, bagaimana mereka menyajikan kepentingannya. Dan seandainya pada saat itu Bapak Ibu sudah dapat mengkarakterisasi adanya dominasi asimetris, tentunya itu bisa dirubah. Jadi kan biasanya pasti akan ada bingkai dramatis gitu. Saya ini sudah tidak dikasih nafkah 4 tahun, saya membiayai anak sendiri seperti ini, sedangkan dia gini. Itu kan akan muncul. Nah, tentunya dalam situasi yang seperti itu, tugas kita adalah mampu mengubah determinasi dari masing-masing pihak, bagaimana mereka memandang diri mereka dan memandang konflik tersebut. Ya. Dan tentunya ini tidak lepas dengan penggunaan komunikasi. Karena bagaimanapun tugas kita sebagai seorang mediator adalah mengkomunikasikan supaya diskusi ini terfokus, baik itu prosedural dan substantif, menuju penyelesaian. Jadi tidak hanya mengurai masalahnya saja. Percuma sudah masalah itu diuraikan.
mengingat-ingat lagi, menceritakan alasannya apa, menceritakan saya sudah melakukan ini, percuma. Tetapi bagaimana mereka itu bisa memandang ke depan dan kemudian mengubah polaritas dan persepsi dari para pihak tadi. Dan tentunya kesepakatan awal terkait aturan itu sangat penting sekali ditekankan, dan ini harus muncul dari para pihak ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak pernah membuat aturan sendiri. Saya akan memancing, tetapi statement awal harus dari para pihak. Yaitu tadi, supaya untuk menghindari kesan parsialitas tadi, menghindari kesan keberpihakan tadi. Sehingga saya akan memancing mereka memunculkan aturan-aturan yang nantinya tentu akan mereka sepakati. Dan tentunya kalau itu muncul dari mereka, maka fairness-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Bukan kita yang mendikte para pihak, begitu. Dan setiap kesepakatan itu harus dideklar secara eksplisit. Jadi ingat ya, yang disepakati seperti ini ya, saya hanya menjadi penengah. Ini bukan muncul dari saya, tapi muncul dari Bapak Ibu semua dan disepakati oleh Bapak Ibu semuanya. Sehingga mereka memahami bahwa proses itu memang muncul dari mereka, bukan kita yang menentukan. Dan tentunya apabila ada hambatan, karena kan kita tahu ya, proses seperti itu dinamikanya sangat-sangat variatif. Tentunya apabila kita sudah dihadapkan dalam suatu kondisi yang kita sulit ya untuk membawa mereka ke arah yang lebih solutif, mereka lebih fokus membahas persoalan ini, fokus saling menyalahkan, fokus membahas posisi. Nah ini kita perlu melakukan yang namanya hypothetical situation. Kita mengajak mereka membayangkan, mengajak mereka memprediksi bahwa apabila terus-terusan seperti ini, maka tentunya ada konsekuensi yang kontraproduktif dari ketidakseimbangan tadi. Maka dari itu, kita harus bisa membawa para pihak tadi untuk mengeksplorasi tidak lagi membahas tentang bukti-bukti yang mereka punya, posisi mereka, siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi bagaimana kepentinganmu apa? Seperti tadi, contoh kasus yang dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Seperti Thomas, saya berobat habis 3.000 sekian US dollar, kerugian gaji saya 6.000 US, oke, sekarang yang kamu mau berapa? Jadi kita mengarahkannya itu justru, oke, saya maunya sekian gitu. Supaya tidak lagi berfokus pada hitung-hitungan, dari mana ini 7.000, dari mana ini 3.000, bagaimana ini kamu ngitungnya. Jadi tidak hanya fokus di situ. Tapi oke, ini maunya 7.000, kamu punyanya berapa? Jadi kita lebih mengarahkan mereka kepada bagaimana memunculkan solusi-solusi, dan kalau bisa itu lebih dari satu. Ya. Dan apabila memang dibutuhkan, apabila memang diperlukan, boleh kita sedikit membelokkan itu ke arah posisi. Nah itu nanti akan ada di dalam salah satu kasus yang akan menjadi skenario role play untuk sesi yang kedua. Ya, kita harus pastikan bahwa alur komunikasi itu berjalan dengan baik, dan saat kita sudah melihat adanya dominasi atau polarisasi dari salah satu pihak, maka penting bagi kita untuk bagaimana mengembalikan itu ke dalam situasi yang kondusif, dan kita harus memfasilitasi untuk setiap pihak itu bisa memunculkan kepentingannya. Jadi misalkan satu pihak dominan bicara begini. Nah maka di pihak yang mungkin lebih sedikit menyampaikan itu, kita bisa memberikan brainstorming, kita bisa memantik itu supaya mereka berani mengungkapkan. Apabila tidak dimungkinkan pada sesi itu, ya berarti ya sudah jadwalkan aja kaukus. Ya karena percuma dilanjutkan pada saat itu tentunya tidak akan membawa pada sebuah kesepakatan. Jadi di dalam kaukus nanti kita bisa melakukan brainstorming dengan deep interview, dan kita bisa mendiagnosis kira-kira kenapa ini pihak yang ini kok kesannya takut, kesannya lebih pasif, sehingga mungkin ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan pada joint session, itu justru dapat kita gali pada saat melaksanakan kaukus atau private session. Dan seperti kita tahu, mediator itu bukan negosiator ya. Jadi kita itu bukan perwakilan, kita itu bukan entitas dari masing-masing pihak. Ya. Makanya sangat penting untuk memperhatikan potensi-potensi konflik of interest pada saat kita sedang memediasi suatu masalah. Dan kita sendiri, seandainya kita tidak menjadi bagian dari entitas itu pun, kita tidak boleh menilai substansi dari solusi-solusi yang muncul dari para pihak. Biarkan saja dari mereka. Ini kayaknya kok kurang banyak ya gitu. Dalam
hasil itu justru muncul dari para pihak atau masing-masing pihak. Sehingga power imbalance ini ya sesuatu yang nggak bisa kita hindari, ya, baik dalam hidup apalagi dalam memediasi. Padahal power imbalance ini tentunya bisa menjadi hambatan dalam suatu proses mediasi. Maka sangat penting kita sebagai mediator untuk bagaimana dapat memfasilitasi mediasi secara imparsial dan profesional. Karena bagaimanapun kesepakatan yang baik itu akan lebih kesepakatan yang bagus itu akan lebih baik daripada sebuah gugatan yang bagus. Oke. Lalu setelah kita membicarakan tentang bagaimana mengatasi ketidakseimbangan kekuatan, kita lanjutkan dengan bagaimana nanti menyusun suatu opsi dan alternatif solusi dari sebuah proses mediasi. Nah, ini adalah kebiasaan yang sering muncul pada saat seseorang itu bernegosiasi. Jadi pernyataan pembuka dari masing-masing pihak itu selalu menunjukkan posisi maksimal yang menunjukkan bahwa mereka itu nggak butuh dengan kepentingan dari pihak yang lain. Sehingga fokus dari negosiasi itu justru bagaimana mempengaruhi pihak yang lain supaya mereka menerima solusi yang ditawarkan oleh pihak tersebut. Padahal kan apa yang ditawarkan, proposal yang ditawarkan oleh pihak yang satu itu bisa menjadi kontra proposal dari pihak yang lain begitu, sehingga terjadilah deadlock. Maka penting bagi kita sebagai mediator tentunya memunculkan awareness, memunculkan pengetahuan bahwa memunculkan kesadaran bahwa banyak pilihan, jadi tidak perlu fokus terhadap apa yang ditawarkan. Nah, kita perlu sedikit berhati-hati terkait keengganan kompromi yang mungkin bisa muncul dari para pihak. Apa saja alasannya? Biasanya selalu hal ini prinsip. Wah, ini kalau sudah ngomong prinsip ini memang agak sulit ya. Nah, maka kita harus bisa merubah persepsinya bahwa apa sih prinsip itu? Kenapa memang hal ini sangat prinsipil? Lalu yang kedua, mereka sudah punya solusi terbaik. Pihak yang lain itu nggak ngerti kebutuhanku gitu loh. Terus merasanya pihak yang lain itu bisa kok saya lemahkan, dan karena saya punya power seperti yang kita bahas dalam materi yang sebelumnya ini. Nah, apabila kita menemukan yang hal-hal seperti ini, tentunya kita dapat menggunakan beberapa strategi, yaitu psychological, procedural, dan leverage. Ya, cuman kalau leverage ini kan agak ini ya, di Indonesia mungkin agak jarang karena kaitannya itu tadi dengan isu imparsialitas tadi. Psychological itu adalah bagaimana kita dapat mengidentifikasi sebenarnya keinginan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak ini apa sih sampai mereka nggak mau berkompromi. Ya tentunya kita bisa merubah persepsi dan determinasi mereka melalui active listening, restatement, and summarization. Kita dengarkan, kita cari kira-kira celahnya di mana nih. Oh, di sini celahnya. Itu yang kita restatement. Oh, berarti sebenarnya bisa ya Pak ya, asalkan ini. Oh, berarti sebenarnya bisa ya Bu ya. Yang penting bagi Ibu ada hal ini. Nah, itu kita restatement. Iya, biasanya seperti itu responnya. Maka dari restatement kita yang sudah kita highlight tadi, yang sudah kita munculkan tadi, kita rangkum, kita sumarisasi. Sehingga itu akan dapat menumbuhkan komitmen dari masing-masing pihak untuk memunculkan ide-ide terkait alternatif solusi yang dapat dimunculkan. Selain psychological strategy, ada procedural strategy. Tentunya dengan brainstorming, dengan kita memunculkan kira-kira kita pancing kalau seperti ini ada nih, pernah ada persoalan seperti ini. Nah, dulu itu selesainya seperti ini. Itu boleh. Karena kan kita tidak menggiring para pihak untuk mengarah ke siapa yang diunggulkan pada saat itu, tidak. Tetapi kita berusaha untuk menunjukkan bahwa banyak opsi-opsi lain yang berhasil saat itu dilakukan oleh orang lain, dan mungkin itu bisa menjadi pertimbangan. Karena bisa jadi itu tidak muncul, bukan karena mereka tidak ingin, tapi karena mereka tidak tahu. Lalu sudut pandang, bagaimana kita sebagai seorang mediator juga dapat merubah sudut pandang, ya. Nah, ini seperti tadi yang sudah saya singgung mengenai psychological strategy dan procedural strategy. Nah, lalu bagaimana kita dalam memunculkan opsi-opsi solusi? Nah, jadi dalam menyusun opsi-opsi solusi, kita dapat menggunakan dua pendekatan.
Yang pertama pendekatan fraksinasi atau building block. Jadi membentuk fraksi kecil-kecil seperti itu. Jadi seandainya ada suatu masalah, itu diuraikan masalahnya dan membuat kesepakatan spesifik begitu kecil-kecil. Atau bargaining formula or argument in principle to guide option generation and settlement. Jadi membuat kesepakatan umumnya yang nanti akan diturunkan menjadi kesepakatan khusus yang lebih spesifik. Nah, seperti apa itu? Nah, ini yang pertama. Jadi building block approach ini atau pendekatan fraksinasi ini adalah memecah isu itu menjadi sub-isu yang lebih sederhana. Harapannya apa? Karena isu yang lebih sederhana itu lebih mudah untuk dipecahkan. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah dikait-kaitkan dengan persoalan yang lain, jadi ingat yang ini dikaitkan sama ini, itu solusinya nggak akan ketemu. Jadi makanya betul-betul harus dipisah. Seperti tadi, ada antara si Pak Thomas dengan rumah sakit, terus rumah sakit dengan perusahaan, dan perusahaan dengan asuransi. Nah, itu kan sebenarnya bisa menggunakan building block approach tadi. Ya. Dengan seperti itu, maka tentunya kita bisa mengunlink, kita bisa menghilangkan isu yang sebenarnya tidak terkait, tapi dikait-kaitkan dengan isu yang lain. Yang itu tentunya bisa menghambat proses pencarian solusi tadi. Nah, sedangkan untuk yang the formula agreement in principle ini, kita menyepakati hal yang sifatnya umum dulu, yang dapat diterima bersama dulu. Oke, nggak jadi cerai, tetapi nanti baru ada opsi-opsi lanjutan yang lebih spesifik. Ya kita sepakat nggak jadi cerai, tetapi ada prasyarat-prasyarat itu. Siap nggak prasyaratnya? Ya, insya Allah siap. Ya sudah, berarti nanti tinggal menguraikan prasyarat-prasyarat apa yang nanti bisa dimunculkan. Ya, nah ini tadi yang sudah kita bicarakan dalam sesi yang lalu. Jadi bahwa prosedur umum yang dapat digunakan untuk mereka menentukan opsi-opsi yang bisa dimunculkan tentunya dapat melalui positional base atau interest base. Positional base ini yang dia lebih menunjukkan posisi ekstrim. Biasanya itu tadi, saya ini yang sakit, saya ini atlet, saya jadi rugi, istri saya jadi begini. Biasanya tentang value moneter. Ya, nah tentunya kalau sudah terfokus dengan seperti itu, kita bisa mengarahkan bahwa dia memposisikan sebagai dirinya korban, sebagai dia yang nggak bersalah seperti ini. Ya, sekarang yang Anda mau apa? Ya saya mau ganti rugi. Oke, itu yang dimunculkan. Bukan posisi rumah sakit salah, ini pabrik vendor bednya salah. Tidak lagi kita ngomong masalah benar salah, tetapi sekarang maumu apa, kepentinganmu apa. Nah, sehingga pihak yang lain itu bisa nggak kamu menuhin kepentinganmu. Kalau nggak bisa, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, pihak yang lain mau nggak kalau itu diganti dengan itu. Nah, kan tinggal nanti menyepakati saja titik poin zopanya itu sampai di mana. Teknik yang bisa dilakukan melalui expansion of the resource dan log rolling. Nah, expansion of the resource ini adalah bagaimana kita bisa memunculkan yang mungkin awalnya itu tidak dinilai sebagai sesuatu yang bernilai padahal punya value gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita melihat ini ya, materi itu sebenarnya kan itu nggak sekedar soal uang aja gitu loh, tetapi ada hal-hal lain yang sebenarnya value-nya itu bisa kita konversikan terhadap nilai moneter. Dan mungkin awalnya itu nggak terini. Misalkan tadi di rumah sakit, oke Pak, kita nggak bisa ngasih ganti rugi begitu, cuman Bapak kalau misalkan ke sini nanti kita akan berikan diskon untuk biaya pengobatan untuk penyakit Bapaknya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin dapat dimunculkan sebagai pengganti nilai moneter yang mungkin diinginkan pasien pada saat ini. Atau log rolling, tukar guling ya. Jadi bisa jadi ada satu hal yang dirasa tidak terlalu penting bagi pihak yang lain, tetapi penting bagi pihak yang satu lagi. Begitu juga sebaliknya, dan itu bisa dipertukarkan. Sehingga mereka merasa bahwa, oh ini menguntungkan pihak yang lain, tetapi tidak terlalu merugikan bagi pihak yang satunya lagi. Nah, selain bagaimana kita menyusun opsi umum, tentunya kita juga dapat menggunakan prosedur untuk bagaimana menyusun opsi-opsi yang spesifik. Nah, ini ada beberapa strategi, ada ratification of the status quo, open discussion. Nah, ini yang paling banyak kita gunakan ya di dalam role play itu open discussion, plausible
hypothetical skenario, jadi kita bisa memberikan contoh-contoh yang mungkin itu sudah dilakukan di tempat lain. Vision building, model agreement, ya, jadi diberikan salah satu contoh, salah satu draft, ya, ini tapi tidak lazim di Indonesia. Link and trades itu sama seperti log rolling, jadi oke, di satu konteks masalah ini diikuti keinginan pihak pertama, tapi di dalam konteks masalah yang lain tolong ikuti pihak yang kedua. Jadi ada semacam modulasi pleasure and pain dari masing-masing pihak begitu. Single text negotiating document, nah ini kalau nanti Bapak Ibu yang mengikuti sertifikasi konsiliator dapat menggunakan dua metode yang terakhir ini, yaitu single text negotiating document. Jadi konsiliator kan boleh memberikan sugesti terkait penyelesaiannya. Nah ini bisa. Terus juga package agreement. Nah ini bisa digunakan untuk bagaimana menggenerasi opsi dan solusinya. Ya, nah ini tadi sudah saya singgung sedikit ya, ratification of the status quo. Jadi bagaimana memunculkan pola relasi yang sudah ada. Karena kan seseorang tidak mungkin punya masalah kalau dia tidak ada riwayat pola relasi yang sebelumnya. Nah jadi itulah yang nanti dimunculkan. Oh biasanya dulu kalau nyelesain masalah itu kayak gimana. Nah itu bisa dimunculkan lagi. Dan itu diformalisasikan untuk dipertahankan seterusnya. Ya. Open discussion, nah ini yang seperti Bapak Ibu tadi lakukan di dalam role play yang pertama. Jadi mediatornya menetapkan aturan dasar, nah para pihak itu mengeksplorasi idenya. Dan mediatornya cuma memfasilitasi diskusinya. Plausible hypothetical scenario ini kalau sudah mentok, sudah buntu, nah ini bisa didorong melalui diberikan skenario kalau misalkan seperti ini bagaimana. Nah sehingga mereka bisa membuat narasi nanti. Oh iya kalau misalkan seperti ini, kadang kan kegagalan kesepakatan itu muncul karena mereka tidak membayangkan gitu loh dampaknya ke belakang seperti apa. Nah vision building, nah ini kita mencoba membuat para pihak ini bercerita tentang persepsi mereka, tentang apa yang mereka inginkan, ya. Boleh di dalam joint session, boleh dalam private session. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka dalam private session. Jadi sebenarnya yang dipingin kayak gimana sih? Oh ini. Kan kita membuat catatan tuh, yang mereka inginkan kayak gimana. Di pihak yang lain lagi, di pihak yang kedua juga sama. Nah nanti kita bisa meng-cross match gitu loh. Oh ternyata sebenarnya keduanya ini sama-sama masih kepingin hal ini bisa selesai dengan mediasi. Oh mereka masih sama-sama kepingin intinya bagaimana bisa berdamai. Nah hal-hal yang masih menjadi poin-poin yang sama tadi itu dapat diformulasikan gitu loh, sehingga nanti itu bisa menjadi pintu masuk untuk mereka mencapai suatu kesepakatan. Nah ini model agreement. Jadi bagaimana apabila ada kasus serupa yang mungkin pernah dimediasi oleh Bapak Ibu sebagai seorang mediator, itu bisa dijadikan sebagai model gitu. Oh, pada saat itu saya pernah ada seseorang juga bercerai seperti ini dan pada saat itu mempersoalkan mengenai pembagian harta. Nah, pada saat itu kesepakatannya seperti ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Nah, itu nanti mereka akan berpikir, oh iya ternyata bisa juga ya dengan cara yang seperti itu. Oh iya deh, tapi saya mau penyesuaian di dalam hal yang seperti ini. Nah itu bisa juga. Itu namanya model agreement. Link and trades ini lebih ke kayak barter aja. Seperti misalkan, oke, di dalam satu klausul itu pihak pertama sedikit sacrifice. Tetapi sebagai gantinya di klausul yang kedua, pihak yang kedua yang dalam tanda kutip sacrifice seperti itu. Jadi mereka seperti take and give saja. Jadi link and trades itu lebih mengarah bagaimana mereka membarterkan. Nah ini yang tadi saya sampaikan, single text negotiating document ini sama seperti model agreement, cuman di sini seorang konsiliator itu kan boleh memberikan pendapat mereka dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga pada saat itu bentuk dari mereka memberikan semacam inspirasi bagi para pihak untuk memunculkan opsi ini melalui salah satunya adalah single text negotiating document ini. Jadi sudah ada draft text yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh masing-masing pihak untuk dimunculkan menjadi opsi. Ya, tetapi ini tetap ya harus declare-nya itu dari masing-masing pihak, bukan mediator yang mengatakan atau konsiliatornya yang mengatakan ini ya solusinya, enggak gitu. Bagaimana kalau seperti ini?
oh iya juga ya, masuk akal juga kalau saya menggunakan yang ini. Oke, saya setuju. Pihak yang ya sudah, saya juga setuju. Nah itu single text negotiating document. Nah, package agreement ini hampir mirip seperti link and trade. Cuman bedanya masing-masing pihak itu sudah mulai menginventarisasi apa yang mereka mau. Nah, pihak yang kedua menginventarisasi juga apa yang mereka mau, terus dipertukarkan. Nanti mereka mengkoreksi dari masing-masing package agreement yang diajukan. Nah, hasil koreksinya tadi nanti baru diformulasikan untuk kira-kira mana ini yang bisa dimunculkan. Ya, tentunya nanti kalau begitu, oh ya ternyata ini sama, oke muncul, sepakat. Nah, jadi akan lebih mudah dalam penyusunan settlement atau opsinya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengajak untuk mengeksplorasi. Jadi tidak fokus terhadap satu solusi. Kalau misalkan dia minta $7.000, fokus terus $7.000, tidak. Tapi bagaimana? Oke, 7.000 itu duitnya 5.000, 2.000 bisa diganti dengan produk yang lain, why not gitu loh. Malah sebenarnya kalau di value kan mungkin bisa 9.000 justru yang didapatkan begitu. Dan kita harus mengajak para pihak untuk melakukan evaluasi reflektif. Ya. Jadi saat mereka mengajukan opsi, kita juga harus memberikan pertanyaan ini kepada masing-masing pihak. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memunculkan opsi yang akan muncul dalam kesepakatan damainya, silahkan jawab pertanyaan ini di dalam hati Bapak Ibu sendiri. Kira-kira apakah ini sudah memenuhi keinginannya? Manfaatnya apa? Kalau ini nanti dianggap menyulitkan pihak yang lain atau merugikan pihak yang lain, apa yang bisa Anda lakukan? Bisa nggak Anda berubah atau mempertimbangkan hal lain yang mungkin bisa lebih mudah untuk dilakukan oleh pihak selain Bapak Ibu? Ya. Terus apa yang kira-kira belum? Terus kalau misalkan ada opsi dari pihak yang lain, apa ruginya sih Bapak Ibu dengan opsi ini? Oke, kalau memang ada kerugian, apa usul dari Bapak Ibu untuk memperbaiki opsi ini? Apakah bisa kira-kira kalau digabungkan dengan opsi yang lain? Maka dengan evaluasi reflektif tadi, kita akan lebih banyak berpikir kreatif untuk menemukan kira-kira solusi yang terbaik seperti apa. Dan tentunya harus ditanamkan bahwa bagaimanapun harus ada saling menghargai antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jadi yang harus kita pahami sebagai seorang mediator adalah konflik itu tidak mudah untuk diatasi, sehingga sangat-sangat memerlukan kesabaran. Jadi akan butuh waktu yang sangat panjang. Jadi sebenarnya kalau kita role play itu setengah jam itu memang nggak cukup ya. Karena prosesnya akan sangat panjang. Sehingga kesimpulannya adalah setelah seluruh masalah teridentifikasi oleh semua pihak yang berkonflik, maka semua para pihak ini harus membuat opsi-opsi yang mungkin bisa mencapai kepentingan mereka masing-masing. Dan seandainya mereka pada saat itu tidak terlalu mempertimbangkan opsi tersebut, tetap aja itu dimasukkan di dalam radar begitu. Kenapa? Karena bisa jadi itu ternyata lah opsi yang mungkin nggak terlalu penting itu yang justru disepakati oleh pihak yang lain. Dan kita harus ingat bahwa saat kita menjadi seorang mediator, kita menghadapi manusia. Dan manusia itu bukan makhluk yang penuh dengan logika, tidak. Tetapi manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan emosi. Sehingga memang harus mengasah kesabaran dan kreativitas. Oke, mohon maaf saya agak sedikit cepat karena waktunya memang terbatas. Ini nanti ya diskusi dan role play-nya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan oleh dokter-dokter sekalian, monggo. Sebelum kita role play untuk sesi yang kedua. Izin bertanya, Dokter Afif. Oke, silakan Dokter Doni. Jadi saya tadi ketika ada role play yang pertama tadi, ada soal tadi saya pribadi sedikit bingung ya. Jadi apa perlu kita mengikutkan pihak asuransi dan produsen dalam mediasi tadi itu, mengingat sebetulnya hubungan hukum antara yang berselisih kan antara rumah sakit dan pasien. Jadi pihak-pihak lain itu sebetulnya tidak ikut bertanggung gugat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian jika itu memang perlu, apa tidak sebaiknya antara rumah sakit dan produsen itu sebetulnya membentuk suatu kaukus sendiri agar mereka itu tidak gaduh dalam proses mediasi kalau memang diikutkan ya, sehingga
mengesankan bahwa rumah sakit itu memang bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di rumah sakit itu, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pasien. Artinya kan itu memang sebetulnya kan tanggung jawab rumah sakit. Sehingga katakanlah mereka ada suatu konflik tersendiri, itu mohon itu nanti kalau memang ada rumah sakit itu dengan pasiennya harus bertanggung gugat dan mengeluarkan biaya, mungkin tanggung gugatnya nanti bisa dimediasi lagi, di kaukus mereka di antara rumah sakit dengan produsen, sehingga apakah perlu rumah sakit pihak produsen atau asuransi ini mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut kepada pasien itu. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita mengikut sertakan produsen dari BED tadi ya, itu terkesan bahwa, menurut saya pribadi ya, terkesan bahwa saling lempar tanggung jawab di hadapan pasien yang dirugikan tadi, sehingga itu mengurangi kesan bahwa rumah sakit harus menurunkan dominasinya di hadapan pasien, dan kita sebetulnya kan harus meningkatkan atau lebih menonjolkan otonomi pasien, sehingga antara rumah sakit dan pasien itu lebih ada keseimbangan kedudukan gitu. Saya kira itu aja, matur nuwun. Oke. Terima kasih banyak Dokter Doni. Nah, ini pertanyaannya dalam sekali ya. Jadi terkait kasus yang pertama tadi mengenai perlu nggak kita melibatkan asuransi di dalam proses mediasinya. Jadi sebenarnya mungkin diksinya saya coba sesuaikan ya dok ya. Sebenarnya mungkin bukan perlu nggak kita melibatkan, karena sebenarnya kan pihak asuransi ini memang mereka terlibat gitu, bukan kita yang melibatkan. Tetapi pihak rumah sakit mengkomplainkan itu kepada vendor karena mereka itu masih merasa tanggung jawab dari vendor yang pada saat itu memenangkan tendernya, dan di mana pihak vendor itu sudah mengasuransikan hasil pekerjaannya melalui asuransi. Jadi sebenarnya mungkin lebih tepatnya bukan melibatkan, dok. Tetapi mungkin maksud Dokter Doni tadi, dalam proses mediasi perlu nggak para pihak tadi itu ditumplek-blekan dalam satu forum sekaligus? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya ya dok ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yeah. Nah, jadi memang dalam situasi seperti itu dok, kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk menggunakan fractionation. Saya lebih memilih untuk menggunakan pendekatan building block strategi. Jadi kalau ada sudah seperti tadi itu kan bisa kita analogikan seperti benang kusut ya dok ya. Maka apabila ada benang kusut kita uraikan dulu. Makanya nanti, oh ini pertama masalah antara pasien sama rumah sakit. Masalah yang kedua antara rumah sakit sama vendor. Yang dalam hal ini vendor sudah memasrahkan itu kepada asuransi. Sehingga mungkin vendor sudah, wis apa kata asuransi sudah. Sehingga mungkin di situ vendor dan asuransi itu berada dalam satu gerbong atau satu pihak yang sama. Nah, maka tentunya dalam proses tadi kita tinggal menyusun dok. Mana yang kita selesaikan terlebih dulu, yang nantinya itu bisa berlanjut pada penyelesaian dengan pihak yang lain. Oke, ini kan sudah kita unlink nih. Yang nggak berkaitan nih sudah kita uraikan nih. Oke, pertama intinya pasien kan gampang, dia cuma butuh pertanggungjawaban aja. Pasien butuh ganti rugi lah. Dia butuh kompensasi dari entah siapa, sudah dia nggak ngurus. Pokoknya saya itu ngeluarin duit segini, saya itu rugi segini, saya segini, pokoknya seperti ini. Nah, maka selesaikan dulu siapa nih yang nanti akan ngasih duit ke atlet tadi. Nah, maka yang diselesaikan dulu adalah problem antara rumah sakit dengan vendor plus asuransi tadi. Ya kan si Pak Thomas tadi kan nggak tahu ini sudah kurang hati-hati atau pemasangannya gimana. Dia kan nggak tahu, dia sudah tidur kok. Terus habis itu dia jatuh. Kan sudah, itu kan faktanya seperti itu bagi si pasien. Nah, yang punya kewajiban berhati-hati siapa di situ? Ya mungkin
salah satunya juga rumah sakit. Ya saya yakin pasien, kalau kita sebagai mediator kan fakta generalnya kan pasti nggak ada kan naik ke bed periksa itu seperti mau smackdown lompat begitu kan, nggak ya, pasti kan naiknya pelan-pelan. Nah, maka selesaikan dulu antara rumah sakit sama vendor ini. Kesepakatannya gimana? Oh, tanggungan rumah sakit, oh tanggungannya vendor, biar mereka menyelesaikan dulu. Setelah ada kesepakatan yang muncul antara rumah sakit dengan vendor, maka bagaimana kesepakatannya saat itu? Mereka sudah menjadi satu representasi pihak yang sama, Dok. Saat sudah terjadi kesepakatan, maka bisa kita lakukan proses penyelesaian yang kedua antara si pasien dengan rumah sakit plus vendor tadi. Nah, itu kalau mau menggunakan building block strategi, Dok. Nah, jadi maka jadi sebenarnya ya bukan, ya bolehlah dikatakan kaukus, boleh. Nah, tetapi lebih tepatnya mungkin ya itu tadi, bagaimana melakukan pendekatan vaksinasi sesuai dengan topik persoalannya. Dan kalau tadi pertanyaan yang ketiga mengenai saling lempar tanggung jawab, realitanya sepertinya memang seperti itu ya, Dok ya. Kalau kita melihat ada problem, tidak usah jauh-jauh, sudah kadang di dalam satu rumah sakit saja antar unit ini sudah mengatakan ya ini tanggung jawabnya, ini tanggung jawab ini, endingnya dibilang tanggung jawab bersama. Nah, padahal kan tanggung jawab bersama itu ya nggak ada kan ya, Dok ya. Kan ya, tanggung jawab bersama itu kan hanya upaya untuk mengaburkan ini tanggung jawab siapa saja kan begitu kan. Sebenarnya ya, kalau itu tanggung jawab bersama ya berarti ya nggak ada yang bertanggung jawab di situ kan gitu. Nah, jadi ya itu sudah lain cerita kalau masalah saling lempar, Dok. Itu karena memang suatu keniscayaan kalau menurut saya. Mohon izin menyambung, Dr. Afif. Nggih, Dok, monggo, Dok. Karena kan yang setelah kami tadi baca itu dalam benak saya itu suatu persoalan itu mungkin berjalan simultan. Jadi ketika kita sibuk bertikai mengenai siapa yang bertanggung jawab antara rumah sakit dan produsen bed, sementara tuntutan pasien ini bisa berjalan terus, dan sementara mediasi kan kita usahakan kita selesaikan di luar pengadilan ya. Nah, kalau kita proses ini berlama-lama di satu sisi, maka pasien ini tuntutannya bisa saja sudah memasukkan gugatan dulu ke pengadilan. Dan ketika itu sudah terjadi, maka pertama akan lebih rumit, dan kedua, kalaupun mediasi tadi ditunjuk, mediatornya kemudian ditunjuk oleh hakim, maka pihak-pihak yang dimediasi kan sebetulnya cuma antara rumah sakit dan Pak Thomas itu aja kan. Artinya penyelesaian di sisi antara rumah sakit dan produsen itu, pertikaian itu apapun yang terjadi sudah menemui titik temu atau enggak, sebetulnya kalau akhirnya tuntutan itu masuk di pengadilan, akhirnya tidak memiliki makna. Akhirnya rumah sakit tetap juga yang harus bertanggung gugat, sehingga apapun yang terjadi sebetulnya kan intinya itu rumah sakit dengan pasien harus mencari titik temu. Sehingga apakah begini ini tidak kita arahkan dulu antara, karena kan gugatan pertikaian antara rumah sakit dan produsen ini kan tidak bisa saja rentang waktunya itu tanpa limit begitu. Sedangkan antara rumah sakit dan pasien itu sebetulnya ada rentang waktu tertentu sebelum pasiennya keburu sangat marah, kemudian akhirnya nggak mau dimediasi dan dia menempuh jalur hukum gitu loh. Yeah. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak, Dok. Maka dari itu makanya sangat penting untuk mengklarifikasikan dulu pasien ini bersedia dimediasi atau tidak, Dok. Apabila pasien ini sudah punya itikat baik dan mau menyelesaikan dalam melalui mediasi, tentunya dengan diberikan penjelasan bahwa kita sedang melakukan approach dengan menyelesaikan dulu akar persoalan, baru kemudian akan menyelesaikan yang menjadi kepentingan dari Pak Thomas, itu saya rasa bisa dikomunikasikan, Dok. Tetapi apabila memang pasien ini tidak ada itikat baik untuk bermediasi, maka dia kan akan terjadi skenario yang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Doni. Dia akan buru-buru, pokoknya mana ini, kalau nggak tak gugat. Nah, berarti ini kan sudah tidak ada itikat baik, Dok. Artinya apa? Kalau sudah
isu primordial itu muncul, sudah ada tenggat waktu begini, kalau ini tidak selesai nanti saya akan ke pengadilan. Nah, kalau saya jadi mediatornya, saya lebih memilih untuk ya sudah, berarti kalau sudah ada opsi untuk mengambil ini ke pengadilan, berarti ya ini nggak ada itikat baik untuk menyelesaikan melalui mediasi. Berarti niatnya memang bukan untuk bermediasi, ya hanya untuk formalitas saja dia melalui proses mediasi ini. Nah, kalau memang mediasi ini sudah bukan tujuan, kita sebagai mediator mau memaksakan itu kan jelas tidak bisa, Dok. Ya maka apabila menghadapi situasi seperti yang Dokter Doni tadi skenario-nya seperti itu, maka persepsi saya, berarti pasien ini tidak ada komitmen untuk bermediasi berarti. Ya percuma berarti, Dok, kita arahkan untuk bermediasi. Karena dia sudah mulai ada ancaman tenggat waktu dengan gugat, berarti kan tujuannya gugat dia, bukan mediasi tujuannya. Nah, kalau mediasi ini sudah kita identifikasi bukan sebagai sebuah tujuan pasien atau tujuan dari pihak itu tadi, ya sangat sulit. Angka keberhasilannya ya kecil. Kalau mau dipaksakan pun menurut saya angka keberhasilannya kecil. Tetapi sebaliknya, apabila memiliki komitmen untuk melakukan mediasi, saya rasa hal yang tadi dikhawatirkan itu probability-nya sangat kecil. Kenapa? Karena memang dia sudah punya mindset untuk menyelesaikan ini di luar pengadilan. Mindsetnya dia untuk menyelesaikan ini secara non-litigasi. Kalau sudah punya mindset menyelesaikan ini secara non-litigasi, maka mindsetnya tidak lagi menggunakan pendekatan litigatif tadi, beradu bukti, menyiapkan ini, siapa yang benar, siapa yang salah, ini enggak. Tapi bagaimana penyelesaian kepentingannya ini bisa dicapai. Mungkin sepemahaman saya seperti itu, Dr. Doni. Oke, terima kasih. Dok, izin dok. Oke, monggo. Ini siapa dulu? Dr. Gigo, pasien. Dokter Giga boleh juga. Ya, izin dok. Iya. Dari Dokter Gigo, mohon maaf, terputus-putus ya, Dok, di saya, Dok. Iya, suaranya di saya juga. itu memang saya menganggap mediasi itu yang kita lebih biasa berada. Ya, kalau ini bisa dok. Halo. Ya, udah. Iya, Ini apakah lebih bagus? Oke, lebih jelas, Dok. Oke, silakan Dokter Gigo. Ya, iya dok. Untuk saya pribadi itu sulit mediasi dok, karena kalau advokat itu terbiasa berpihak gitu ya. Nah, tapi memang kalau dalam settingan tadi, saya membayangkan artinya kita sebagai mediator itu ya, misal kayak tadi si Thomasnya ngomongin saya ini ya, segera mungkin di waktu yang tepat kita akan cut dan udah fokus aja ke depan mau gimana, begitu ya dok yang saya tangkap. Terus kalau ada ngomong ya ini tanggung jawab saya, udah pokoknya intinya kita, apakah yang dimaksud dengan reframing itu adalah fokus ke masalahnya saja dan keinginan, kemudian kita mencoba menggali kepentingan tersembunyi supaya muncul dan menjadi alternatif solusi atau seperti apa. Kemudian dengan contoh tadi, apakah bisa tepat jika saya maknai sebagai mediasi bertingkat, artinya kita selesaikan satu mediasi dulu yang mana hasilnya itu harapannya bisa menjadi bahan untuk mediasi selanjutnya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya tentang, nah ini saya agak lupa, nanti aja mungkin dok, tentang hypothetical situation ini yang tadi jadi agak lupa. Demikian dok, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dokter Gigo. Wah, ini pertanyaannya dalam juga. Ya, sepakat dengan Dokter Gigo ya. Jadi sebenarnya nggak cuma advokat saja, Dok. Sifat dasar manusia itu untuk betul-betul imparsial itu sulit, Dok. Jadi misalkan ini ada pihak, kita laki-laki gitu, ada pihak ini mau bercerai laki-laki sama perempuan, perempuannya cantik gitu, Dok. Ya kadang ada juga ya mungkin kita semacam percikan-percikan untuk yang sedikit itu kan ada aja, Dok, gitu, Dok. Cuman kan seperti yang tadi saya sampaikan, kita itu mungkin di imparsial itu susah sekali, sangat susah sekali. Bahkan tadi saya contohkan, ibarat seorang bapak punya 2 anak, itu memposisikan adil ini ya juga sulit juga gitu. Ya mau dibilang betul-betul adil itu kan hanya klaimnya kita saja.
imparsial ini kan hanya klaimnya kita saja. Kita merasa adil, kita merasa nggak berpihak gitu kan. Makanya yang penting selain be imparsial, kita berupaya sebisa mungkin untuk tidak memihak, juga look imparsial dok. Kita harus membangun citra, membangun image bahwa kita tidak berpihak. Ya, jadi kapan kita dikatakan tidak berpihak? Saat kedua belah pihak ini mereka tidak mempersoalkan apa yang kita lakukan, mereka menerima dan mereka menganggap kita fair. Sudah selesai di situ dok. Meskipun di hati kecil dokter Gego mungkin sebenarnya hati kecil saya lebih begini, tapi saat itu tidak mengemuka dok, saya rasa tidak menjadi persoalan. Yang penting para pihak tadi melihat kita itu sebagai orang yang betul-betul imparsial dan memfasilitasi mereka tadi. Nah, terkait reframing dok, nah reframing ini sebenarnya fokusnya itu adalah merubah suatu bentuk perkataan yang mungkin dinilai negatif oleh pihak yang lain itu menjadi positif gitu. Kan kadang seperti yang tadi dicontohkan ya, bahkan gajah naik aja itu kan bisa saja dianggap sebagai penghinaan gitu kan bagi pihak yang lain. Tetapi sebenarnya fokus dari penyampaian itu adalah menunjukkan bahwa oh saya ini serius loh buat produk ini. Quality controlnya itu sudah saya buat sedemikian rupa sehingga dianalogikan dengan diinjak gajah aja nggak rusak gitu. Nah maka saat kita mendeteksi itu maka kita harus cepat juga melakukan summarization, menyimpulkan dan mereframing maknanya tadi dok. Oh jadi maksud bapak produk itu betul-betul sudah melewati quality control ya bapak ya. Jadi memang sudah memperhatikan aspek ergonomi, aspek safety dan lain-lain. Nah terus segera kita potong seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, jadi bukan ngomongin bagaimana ini selesai, malah debat masalah gajah tadi kan dok. Dan malah ngomongin gajah sampai istrinya juga ikutan bahas gajah kan begitu ya. Nah jadi juga hal-hal yang lain. Seperti contoh yang lain. Istri saya ini selingkuh, Pak. Dia ini punya idaman lain. Saya ini sayang sama istri saya, tapi istri saya berkhianat. Nah itu harus cepat kita reframing. Kenapa? Seseorang yang dituduh berkhianat ini kan pasti akan hard feeling dok. Nah maka reframingnya apa? Wah berarti bapak sangat menyayangi ya bapak ya terhadap istri bapak sampai sangat takut sekali kehilangan. Yang mungkin awalnya perempuan yang hampir emosi dikatakan dia berkhianat, dia jadi sedikit tersipu malu. Wah suamiku sampai segininya nih. Nah itu juga contoh-contoh yang lain banyak. Nah mungkin nanti akan diulas pada saat materi tersendiri tentang reframing dok. Nah terkait mediasi bertingkat ya ini saya rasa hanya istilah saja ya dok ya. Jadi istilah saja. Jadi terserah memaknai istilahnya seperti apa. Hanya kalau bagi saya pribadi, jadi tidak harus artinya kita menggunakan pendekatan mana. Misalkan lebih senang menggunakan building block strategi, dimunculkan 5 pihak ngobrol sekaligus. Silakan. Itu choice, itu pilihan. Ya sama seperti kayak kita mau masak nasi goreng dok. Mau masak nasi goreng mungkin cara saya masak nasi goreng dengan dokter Gego tidak sama. Tetapi kan yang penting produknya muncul nasi goreng nanti dok. Kalau saya lebih suka masukin ininya dulu, saya lebih suka ininya dulu yang saya proses, kan terserah juga, terserah mediatornya. Yang penting nanti produk yang muncul adalah nasi goreng. Sama mediasi pun begitu. Makanya tadi kan opsinya ada banyak. Oh menurut saya lebih suka vaksinasi. Jadi misalkan seperti tadi yang ditanyakan oleh Dr. Doni tidak harus setuju dengan saya. Karena bisa jadi Dr. Doni melihat persoalan itu dari persepsi yang berbeda. Wah ini nanti kalau saya seperti ini berlarut-larut, malah nanti orangnya akan akan menggugat, akan seperti ini. Nah silakan, itu kan assessment. Ya sama seperti kita mendiagnosis mungkin kadang ya tidak 100%. Ya sama kita memberi terapi, ya mungkin diagnosisnya sama ya, nyeri begitu. Mungkin yang satu lebih suka ngasih diclofenac, yang satu lebih suka ngasih meloxicam. Itu kan artnya di situ. Ya mediator juga sama begitu juga. Jadi itu bukan menjadi sebuah yang ini. Tetapi kalau saya pribadi seandainya saya ditanya, saya akan lebih suka menyelesaikan sesuatu persoalan itu yang lebih mudah diselesaikan dulu. Ibarat mengerjakan soal ujian itu paling enak mengerjakan soal yang gampang dulu gitu ya. Tapi kalau sudah mengerjakan soal yang susah dulu, kita sudah jenuh pada saat di fase mengerjakan soal yang lebih gampang. Nah terkait pertanyaan ketiganya masih belum jadi ya dok ya, masih nunggu. Oke, apakah cukup menjawab Dr. Gego? Sangat menjawab dok, terima kasih dok. Ya, terima kasih banyak Dr. Gego. Baik,
mungkin sudah tidak ada yang mau didiskusikan, maka kita lanjut ke dalam role play. Role play nanti waktu diskusinya maksimal 20 menit ya. Nah, jadi supaya efektif maksimal 20 menit nanti kita akan lanjutkan